Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Tetap semangat terus ya, meski kita masih belajar dari rumah. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikut fokus pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, muatan IPA. Kita akan membahas tentang perpindahan panas secara konveksi. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, menarik kesimpulan dari teks. Yang ketiga, muatan SBDP, yaitu pola lantai tari daerah. Yang keempat, kita akan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Konveksi merupakan perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya atau dapat disebut juga perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat diibaratkan dengan peristiwa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika kita sedang membawa barang, berarti kita dan barang yang kita bawa juga akan ikut berpindah. Kita ibaratkan saja kalau kardus atau barang yang kita bawa merupakan energi panas dan kita merupakan media atau zat perantara panas. Dengan perumpamaan memindahkan barang tersebut, apakah kalian sudah memahami istilah perpindahan panas secara konveksi? Nah, agar dapat kamu lebih memahami tentang peristiwa konveksi, mari kita perhatikan contoh satu lagi, yaitu memasak air. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian, air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Begitu seterusnya, peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika air terkena panas, ia akan menjadi ringan sehingga ia naik ke atas dan air yang di atas akan turun ke bawah. Begitu seterusnya sampai air matang. Contoh lainnya dari peristiwa konveksi adalah angin darat. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Jadi angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin darat terjadi pada saat malam hari. Oleh nelayan yang masih menggunakan kapal layar, angin darat digunakan untuk berangkat mencari ikan ke laut. Selain angin darat, contoh peristiwa konveksi lainnya yaitu angin laut. Kalau angin darat terjadinya pada malam hari, teman-teman, sedangkan angin laut terjadinya pada siang hari. Jika pada malam hari angin darat digunakan oleh nelayan untuk pergi melaut, maka angin laut digunakan oleh nelayan di siang hari untuk kembali ke daratan. Bagaimana angin laut dapat terjadi? Angin laut terjadi karena pada siang hari
daratan lebih cepat panas dibandingkan lautan, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, angin laut inilah yang akan mendorong kapal nelayan menuju daratan selepas pergi mencari ikan. Masuk ke pembelajaran berikutnya yuk, muatan bahasa Indonesia tentang meringkas teks eksplanasi. Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi teks eksplanasi, kamu dapat membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan berisi poin-poin penting dari sebuah bacaan. Bagaimana ya cara membuat kesimpulan? Yang pertama, baca teks dengan saksama. Yang kedua, carilah kalimat utama dari setiap paragraf. Kemudian, susun kalimat utama tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Bagaimana, mudah bukan? Agar dapat lebih memahaminya, silakan dilihat contoh pada halaman 78. Ada sebuah teks yang berjudul Salju di Wilayah Indonesia. Lalu ada kesimpulannya di halaman 79. Dari contoh tersebut, kalian dapat membandingkan antara teks aslinya dan kesimpulan yang dibuat dari teks tersebut. Kita masuk ke muatan SBDP tentang pola lantai tari daerah. Mari kita ulang sedikit sekilas tentang pola lantai tari daerah. Pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan gerakan dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai tari daerah digunakan oleh penari, baik itu penari yang satu orang saja, berpasangan, atau penari dalam sebuah grup. Pola lantai tari terdiri atas dua jenis. Satu, pola lantai garis lurus, dan yang kedua, pola lantai garis lengkung. Berikut beberapa variasi dari pola lantai garis lurus, yaitu pola vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, kalau yang ini merupakan variasi pola lantai garis lengkung, yaitu melengkung atau lingkaran, dan setengah melengkung atau setengah lingkaran. Berikut beberapa contoh tarian daerah yang menggunakan variasi pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai vertikal contohnya tari serimpi, horizontal contohnya tari saman dan tari zapin. Diagonal contohnya tari sinanggartulo, melengkung tari piring dan tari randai, setengah melengkung tari pendek dan tari sekapur siri. Alhamdulillah telah selesai materi untuk tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Sekarang yuk kita evaluasi pembelajaran kita tadi. Untuk evaluasi muatan IPA, gambarlah tabel berikut ini di dalam buku tulismu. Lalu isikan di dalamnya contoh-contoh peristiwa konveksi di sekitarmu, selain yang telah Miss Pipit sebutkan tadi ya. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia, kalian baca dulu ya teks yang ada pada kolom Ayo Eksplorasi halaman 79 dan 80. Setelah kalian baca teksnya, buatlah kesimpulan dari teks tersebut, lalu tulis pada kolom Ayo Rumuskan di halaman 80. Setelah dikerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa diupload ke GCR masing-masing kelas ya. Kandungan ukhrawi untuk pembelajaran kali ini yaitu adanya perpindahan panas membuat kita dapat menjalani aktivitas dengan mudah. Karena itulah kita harus bersyukur atas kebesaran Allah tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 54 berikut ini.
yang artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menyimak dengan sangat baik teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.